Setelah selesainya keluar dari rumah sakit tuh bang, Itulah, awal sampai di situ aja Pak. sampai di situ aja jujur kalau kami nggak terima udah bang. Kalau mau itu aja masalahnya banyak lu konyonya nggak bisa lo kerajo. 3 korban kami. Kalaupun abang kece abang nggak sanggup, abang nggak mampu minta maaf bang yo, sadonya nggak mampu bang. Awak pun susah wak, bukan orang kaya, bukan nyawa balik-balikan abang. Kalau 1 juta aja maaf nggak ngecabut sampai di mana lah pikir ini. Jadi gini gua wadah lo dari abang lah ya. Macam mana selanjutnya kan gitu. Kalau dapet kami minta lagi ya, enggak lo itu istilahnya lo kan nggak bisa berajo. Kalaupun harus damai, awak harus apa bang? Harus buat perjanjian. Ini awak anda ala cubo lo untuk berusaha namanya kalau ikoko kan ibaratnya musibah. Iya. Iya kan? Dan lagi pun kalau dilimpahin masalah pekerjaan, masalah apa segala macam itu tuh kan tak ada apa itu. Jadi gini kau awak pertimbangkan toleransi awak namanya awak sebagai sesama manusia lah kan itu. Awak bantu abang 2 juta, awak tidak ada apa-apa kecampur. Awak karena apa? Awak pun bisa lebih kau bergerak untuk mencari nafkah anak istri awak. Tapi kalau laiko je tarik urusan awak segala macam, otomatis awak terganggu. Awak merasa keberatan. Kalau awak nak sanggup, tidak menerima, awak akan terserah lah. Terserah ya. Iya. Jadi awak 2 juta kewajiban awak. Itulah. Itu pun awak lah mencoba meminjam itu awak. Lalu rundi awak di rumah. Awak coba meminjam. Jadi hasilnya itulah cuma nasi. Wah, lu nampak ini. Jadi gimana bos? Lanjut aja. Kita laporan sana aja. Masalahnya dia aja Iya itu rumah dah. sakit lebih dari 4 juta loh. Nanti dulu tuh. Kita lanjut aja ya, gitu aja lah ya. Biar jangan biar cepat masalahnya clear, biar apa, gitu aja. Bapaknya kami kita terpaksa kami lanjutkan pak. Kalau mau itu ceritanya. Cuma gini aja loh bang, berunding masak-masak juga kan dari keluarga tadi Kalau malam gua ke kedua dulu ya. pihak kami lah. Selama perobatan paling tidak ini 1 bulan lebih kurang itu. Jadi keinginan orang Nanti. untuk keinginan segala kebutuhan, terutama transport ke sana mana di pihak keluarga orangnya, bantulah istrinya itu 10. Nah itulah keinginan orang nih. Yang tadi agen kan ada. Nah itu gambaran ingin tahu abang kan masalah sangkut tak sangkut kan itu kembali ke pihak bapak lah kan gitu. Nah, Oh yang tadi agen kan ada. Kalau boleh tahu apa aktivitas apa pak? Minta maaf pak yo. Oh udah swasta nih pak. Apa yang ada nih pak? Jadi gimana menurut bapak nih? Bapak menengahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Nabi Abadan. Bapak-bapak, Ibu yang hadir pada hari ini, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama Azwar Anas, pangkat Aibda, dinasnya di Polsek Payung Cikaki. Kebetulan Bapak ini merupakan RT di tempat saya bertugas. Beliau tadi memohonkan, Pak, agar kami berjumpa ini kondusif, tolong dibantu mediasikan agar ya antara kami bisa nanti tidak ada pertengkaran mulut, karena kami tahu dapat musibah. Dalam kondisi dapat musibah, pikiran sedang kacau, tentu sebaiknya ada orang yang melakukan mediasi. Mudah-mudahan Bapak bersedia. Saya sanggup bilang tadi bahwa saya akan bersedia datang. Jadi tujuan saya di sini tidak ikut campur dalam urusan ini. Ya. Garis bawahi dulu Pak. Penengah lah pak ya. Tidak ikut campur dalam Ya urusan. penengah lah pak ya. Tapi bila memang diminta untuk memberikan pendapat, maka saya akan berikan pendapat. Saya berikan pendapat. Mudah-mudahan pendapat saya ini dapat melegakan kedua belah pihak. Jadi begini, namanya kecelakaan ini tidak ada unsur kesengajaan. Bila mana ada unsur kesengajaan,
berarti tidak kecelakaan lagi, tidak kelalaian namanya. Berarti sudah ada upaya pembunuhan atau upaya melakukan penganiayaan, seperti itu. Jadi saya rasa mungkin ini murni kelalaian, sehingga salah kita kategorikan apa yang terjadi ini adalah kecelakaan lalu lintas. Dari pengalaman dinas dengan beberapa kejadian yang pernah saya alami, kebetulan pun pernah di lalu lintas, ya. Bila mana memang korbannya ini parah, ini saya memberikan gambaran saja. Bila mana memang korbannya ini parah, butuh perawatan yang lebih lama, tidak 3 hari. Yang kalau yang gampang itu Pak 3 hari Pak, ya. Atau rawat jalan. Bila mana dia masuk langsung disuruh pulang, aman kita, aman. Enak kita berunding. Namun kalau orangnya masih dirawat, terlalu cepat kita melakukan mediasi yang memutuskan perkara ini langsung selesai, terlalu cepat. Ya, semua itu takdir dari Allah, betul. Semua takdir dari Allah. Tapi tidak ada juga jaminan. Tidak ada juga jaminan. Karena namanya di rumah sakit. Kalau di rumah sakit ini terkadang luka yang robek di luar itu awalnya dia hanya luka, namun setelah dilakukan pemeriksaan ada penyakit bawaan, kan begitu? Ada penyakit bawaan. Penyakit bawaan ini yang kacau, merembet jadi. Itulah Pak. Sehingga panjang jadi urusan. Ya alhamdulillah kalau memang Allah menakdirkan beliau ini sembuh cepat. Banyak kejadiannya yang cacat, banyak kejadian bahkan meninggal. Kita sudah berunding, barang dia meninggal. Maka bila mana ini tidak kita selesaikan secara baik, maka akan ada efek di kemudian hari. Solusinya pertama, ini solusi pertama solusi. Kedua pihak silakan konsultasikan ke rumah sakit. Iya, saya tahu. Bapak berdua harus konsultasi ke rumah sakit. Dengan kondisi seperti sekarang ini, bagaimana kondisi pasien? Pastikan dulu kondisi pasiennya. Bila mana kondisi pasiennya itu aman Pak, hanya luka-luka yang kita lihat ini aja Pak. Mudah-mudahan 2 hari lagi keluar. Ya dah, kalau memang dia keluar, kalau memang dia keluar, kita sudah bisa estimasikan berapa biaya. Mudah-mudahan beliau ini ada asuransi yang lain. Kan begitu? Ada. Syukurlah ada asuransi yang lain. Berarti biaya perobatan ini sudah di-cover oleh asuransi. Tinggal kita biaya makan dia dulu. Kan begitu? Mudah-mudahan gitu. Iya, mudah-mudahan. Nah, ya. Tapi bila memang ini situasinya panjang ini, dan nampaknya pengobatannya lama gitu. Ya, pengobatan lama. Biayanya besar. Maka ada pemerintah solusi kedua. Kalau bisa saya kasih pengertian beginilah. Kalau memang ini biaya perobatannya di bawah 5 juta Pak, ya, biaya perobatannya di bawah 5 juta, yang harus kita bayarkan ini di luar tanggungan asuransi, ya, mungkin sebaiknya kita udahlah gotong royong aja lah membayar. Itulah saya akan Ini pengertian saya nih. Iya. Tapi kalau lebih mungkin memberatkan kedua pihak, maka mau tidak mau kita bantuan polisi perlu Pak. Iya. Bantu polisi. Jadi perlu berunding untuk berdamai itu tetap, ya, berunding untuk berdamai tetap. Tapi kedua pihak harus saling memahami, karena keterbatasan anggaran, ya, biaya yang tidak dimiliki, kita minta bantulah dengan jasa raja. Jasa raja ini tidak bisa membayarkan uang yang dijanjikannya kalau tidak ada laporan ke polisi. Biaya berobat ada 25 juta, ya, 25 juta untuk berobat awal mungkin 10 juta dia, 10 juta berobat awal 10 juta. Kemudian bila mana memang ada ditemukan cacat lain-lainnya sudah 25 juta lagi, meninggal 35 juta. Jadi kalau saran saya yang tadi, kedua pihak pertama cek dulu, pastikan kondisi pasien, yang pertama. Koordinasikan dengan kasirnya berapa biayanya. Kemudian kalau rasa-rasanya biayanya memang besar, ya, biayanya memang besar, kita bantulah ke jasa raja.
Ya jasa harja ya itulah kan. Kalau masalah biaya ibaratnya kan udah ke jasa harja, udah kan gitu. Sekarang ini kan untuk dia berulang bolak balik untuk jenguk anaknya atau apanya kan gitu. Itulah dengan apa tadi saya pun udah berusaha, saya membantu 2 juta. Itu dengan ikhlas. Baik, mudah-mudahan saya berharap kalau memang seperti itu adanya, saran saya tadi itu boleh dilakukan, boleh pun tidak. Kalau memang ke polisi, motor kedua belah pihak hadirkan ya kan. Kemudian surat-suratnya hadirkan. Ya. Kemudian nanti bantu polisi untuk cek TKP dan cari saksi. Itu saja. Kalau untuk biaya memang terkendala nanti biaya di polisi, ada apa-apanya hubungi kami lagi bagi Kaptimas. Kemudian kami nanti bisa membantu. Jadi saya berharap kedua pihak ini jangan berurat tegang untuk berundingnya. Jangan dulu. Bapak sekarang dalam kondisi mungkin ya orang yang diberikan kemudahan lah, tidak dalam kondisi keluarga yang sakit itu maksud saya ya. Mungkin di kondisi itu Bapak membantu meringankannya. Namun ingat, apa yang kita lakukan hari ini, kebaikan yang kita lakukan hari ini, pasti Allah akan membalas. Sebaliknya pun demikian juga. Pak RT mungkin di dalam kondisi ini pihak yang berduka, yang bersedih, kan begitu. Namun satu saat mungkin saja kita akan di pihak yang berbeda juga kemudian hari. Maka saya rasa kalau kita mematokkan anggaran, kalau memang itu ada bagus. Tapi kalau memang tidak ada, harus ada solusi lain. Minimal 2 solusi yang saya sampaikan tadi. Kalau memang cocok, kedua pihak mungkin sepakat, agar ini saling sama-sama percaya. Saya buatkan surat perjanjian. Agar kedua pihak nantinya apabila dibutuhkan, tahu siapa yang dihubungi, kemana mau diminta pertanggungjawaban tahu. Itu. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya, kalau memang ada silakan. Kalau memang dibutuhkan saya buatkan. Jadi gini Pak, perkembangan informasi dari pihak rumah sakit ini sesuai Bapak bilang tadi kan jangan prosesnya sejauh mana kan biaya. Iya. Jadi memang sampai detik jam 12 malam tadi malam diinformasikan oleh rumah sakit itu biaya sudah 8 juta masuk 9 juta. Di luar biayanya lah, di luar dari kita bicara dulu dari asuransi gitu. Nah, 8 juta 9 juta tadi malam. Baru jam tadi malam penanganan pembersih semuanya, ronsen semuanya, obat itu 9 juta diinformasi tadi malam. Jadi mengenai asuransi memang sampai saat ini alhamdulillah ditanggung cuma dari BPJS. Dari BPJS. Karena kita sudah buat laporan polisi diterima oleh orang itu. Jadi dana itu alhamdulillah sudah ditanggung oleh BPJS. Kalau tidak ada lagi perubahan kan gitu. Jadi mengenai asuransi jasa harja, kemungkinan tadi malam juga kami sudah koordinasi langsung sama orang jasa harjanya. Jadi kemungkinan kita juga belum langsung, cuma informasinya tadi kemungkinan tidak dapat. Baik penanganan asuransi ataupun jasa uang santunannya Pak gitu. Karena terbentur kepada laporan. Apa laporannya? Laporan itu kan kalau dalam sistem prosedurnya jasa harja itu, kalau laporan itu hanya kecelakaan tunggal, itu Pak gitu. Ya, tapi kita kan yang hanya di cover itu lantas. Kejadian lantas, kejadian lalu lintas, kecelakaan lalu lintas gitu kan Bu. Nah itu jadi tentu mengapa kita ambil kebijakan dalam laporan tunggal itu tentu banyak pertimbangan tuh Pak kan gitu. Sesuai dengan kita bicara kalau lantas itu kan prosedurnya kan luar biasa. Jadi penanganan di rumah sakit juga lambat. Sementara rumah sakit mau pingin cepat laporan itu di cover oleh BPJS. Kalau kita nanti prosesnya dalam selantas itu mungkin surat itu lama keluarnya.
Itu juga kemudian juga dampaknya dari keluarga pelaku menabrak tadi juga risiko juga nanti kalau kita buat laporan di lantas tadi gitu kan, kecelakaan lalu lintas. Jadi makanya sampai saat ini begitulah perkembangan sampai jam 12 tadi malam itu. Laporan itu sudah diterima oleh hanya bersifat laporan tunggal gitu. Ya. Nanti kan seandainya apa juga kata polisi bisa seandainya apa juga nanti perubahan laporan cabut lagi atau gimana kan. Itu nanti tergantung perundingan juga lah nanti kan. Mengenai terutama kita berpijak kebutuhan selama dia berobat nih lah kan. Bagaimana kita harus kesepakati. Dan memang salah satu sisi yang memberatkan mengatakan polisi itu yang pertama tadi itu kita kalau memang mengharapkan jasa harga harus dana talangan kita dulu, harus talangan dana kita dulu. Nanti hanya kita mengklaim ke jasa harga. Kalau memang kita sudah membawa pasien ke rumah sakit, kita kalau kita memanggil jasa harga langsung, jasa harga mengantar ke rumah sakit kan udah dia langsung semuanya. Tapi ini pengalaman bagi kita. Kalau memang ada kecelakaan, yang pertama sekali itu jasa raja yang dulu. Jasa raja yang mencari ambulan, jasa raja yang mengantarkan ke rumah sakit. Maka rekening yang akan berurusan itu rekening jasa raja dengan rekening rumah sakit. Bila mana rekening jasa raja habis limitnya 10 juta, baru dibebankan ke keluarga pasien. Seperti itu dia. Tapi dengan catatan memang kecelakaan yang ada berlawanan. Ada lawannya, tidak langkah tunggal. Kalau langkah tunggal berbeda lagi. Ya dulu orang tua saya juga pernah pas polisi lewat jadi polisi yang mangani, jadi memang bukti-bukti semua dicari ke polisi. Penyelesaiannya juga nanti harus ke jasa harga tuh harus ada laporan dari polisi. Jadi yang memberatkannya itu barang bukti ditahan, Ya, sepeda motor ditahan. Iya. surat-surat ditahan, sampai betul-betul clear semua. Betul. Kalau sudah clear tidak ada lagi nanti di Sampai ada kemudian hari, perdamaian nanti, baru mereka baru mau polisi yakin ini selesai, baru Iya. polisi lepaskan. Iya begitu. Terus kalau damai-damai ini Pak, saya khawatirnya ini Pak, apa? Ya tergantung kita selesainya kapan. Pak, saya khawatirnya dampak setelah kecelakaan ini takutnya nanti jangan sampai setelah ini sebulan kemudian kan tiba-tiba efek Kalau dampak saya setelah itu. berharap karena ini dirawatnya panjang nih kan, korban 3 orang. Sampai 3 Harus orang. kita tengok itu. Jangan nanti ini saya pernah ngalamin ini, mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Pada sedikit luka sedikit cuma terbentur dia. Siap. Cuma dia terbentur. Terbentur. Efeknya panjang. Ya kan? Tapi dia mengatakan tidak apa-apa gitu. Sehingga kita damaikan lah. Qadarullah memang meninggal dia. Meninggal. Itulah jangan sampai kan. Meninggal dia. Sehingga prosesnya jadi panjang. Prosesnya jadi panjang. Kenapa saya bilang lebih panjang? Kalau sudah meninggal, potensi ditahan itu ada orangnya. Oh itu Pak ya, unsur kan. Potensi ditahan ada. Potensi ditahan ada. Karena udah hilang nyawa orang. Tapi kalau hanya kerugian material saja, Iya. polisi pun tidak akan menahan. Jadi saya rasa mungkin beginilah. Lihat dulu kondisi sama-sama berdua, kemudian turun lagi, jangan berunding di atas. Ya, jangan berunding Karena di atas. kasihan nanti bagi mereka yang sudah pasien sudah nampak keadaan. sudah nampak. Kalau memang sudah nampak. Semalam kan mulai dari kejadian anak saya di sini, anak saya pun sempat membantu bapaknya. Alhamdulillah. Kan gitu. Pak, minum surang wah. Lanjut. Habis itu diurus ke rumah sakit. Saya pun sebagai orang tua dapat informasi langsung saya ke rumah sakit. Sampai untuk mendapatkan surat dari kepolisian. Sudah hampir jam 3 malam saya pulang semalam sama bapak. Bukannya saya ada kejadian kayak gitu saya lepas tangan apa enggak. Jadi laporan Memang dari saya dokter pantau. setelah di ronsen si ayahnya itu patahnya 2 Pak. Di bagian Di punggung 1, di pinggul 1. Yang patah ini itu operasi. Jadi dia rawat inap. Seanaknya itu juga rawat inap. Karena di sininya luka, di sini lecet memer kan gitu kan. Belum lagi tubuh-tubuh lainnya. 2 yang harus diputuskan dokter rawat inap. Cuma jadwal berapa jangka waktunya belum tahu kita kan.
Yang satunya alhamdulillah sudah pulang. Tidak bisa kita pastikan berapa lama. Ya, nggak Karena bisa. konsultasi ke dokter dia. Kita Itulah bisa konsultasi ke gambarnya. dokter, dok. Patah Dengan dua. kondisi patah seperti ini, Ya, satu. ini berapa lama dirawat? Coba konsultasikan sebentar ya Pak ya. konsultasi. Ya ini kan Pak, ini Coba kan dia sebentar. Honda sama Honda, bukan sama mobil. Iya, betul. Nah, kalau sama mobil bisa Itu lah. tadi saya bilang, makanya saya sampaikan Ah. sini. Saya sampaikan sini. Kita tidak membahas siapa benar siapa salah. iya, Itu kuncinya ya. Iya. Itu kuncinya. Tapi di sini kita perlu menyelamatkan nyawa. Iya. Perlu menyelamatkan nyawa. Untuk menyelamatkan nyawa ini sudah kita upayakan di rumah sakit berobat. Itu sudah aman kita pun. Kondisinya kita sudah aman ini. Namun sekarang kita membicarakan biaya. Kalau kita bicara biaya, kalau kita tidak ada uang, ada tempatnya. Itulah yang Manfaatkanlah tempatnya. itulah yang Jadi kalau menurut saya, ini menurut saya ya, kita ambil duit bapak ini. Tapi bapak ini tidak lepas dari tanggung jawab. Ambil duitnya ini tidak lepas dari tanggung jawab. Dalam arti kata tidak tanggung jawab, apa yang dibutuhkan oleh polisi hadirkan. Apa yang dibutuhkan diminta oleh polisi menjelang untuk mendapatkan jasa harja, bantu gitu. Itulah kebijakan. Itu maksudnya. Karena mau tidak mau kita butuh dasar harga ini. Kalau nanti di bapak itu 10 juta, di anak itu nanti 10 juta, kan udah 20 juta. 20 juta gitu loh. Ada lah. Tapi kalau yang kayak Tapi mudah-mudahan. Ya, Tapi kan jalurnya tetap harus Tidak. melapor. ya melapor. Ya, iya. Nah, Ini biaya mamanya, untuk Pak, ya. biaya untuk Mamanya kalau sudah buat biaya saudara, ya. untuk apa itu? Biaya untuk pelaporan, kemudian akomodasi, bisa dimanfaatkan uang yang dikasih Iya, bapak ini. Itu iya, maksud saya. itu aja kalau apa. Nah, itu mungkin. Ya kalau Bapak yang bilang tadi, kalau pas ada dibutuhkan untuk jasa harja atau kepolisian, saya akan melonggarkan waktu untuk hadir kan gitu. Itu saya siap untuk bersedia. Satu, seandainya kami kendala dengan uang lagi seperti adik ipar saya yang mau masuk keluar rumah sakit membutuhkan biaya uang. Terus apakah kami harus menanggung semuanya? Kan udah dibilang Bapak ini ada tempatnya. Itulah yang harus Ibu simak dulu Iya. omongan Bapak. Iya. Ada tempatnya tadi itu, makanya kita iya. manfaatkan fasilitas apa tadi Pak, jasa harja. Ya. Ah, Laporan kita harus itulah yang Ibu harus simak. Kalau Ibu Laporan duduk kita di harus samping benar-benar. itu, itulah yang Ibu rekam. Jadi gini loh Bang, otomatis kan kalau sudah kita tempuh jalurnya mengerebut Iya. uang dari jasa harja, otomatis kan dalam persegi laporan sudah berubah. Ya, cabut lagi laporan yang Cabut semalam. lapor otomatis kan itu prosesnya sudah lain. Iya. Udah kembali dalam laporan Satlantas, ini kita harus siap-siap semuanya. Mulai dari tersangka, tertahan, BB semua, itu harus kita bicarakan, dipikirkan. Siap nggak kedua pihak? Itulah sekarang. Ah. Sekarang kita tapi ini dulu. Sekarang Ini sekarang mau kita rebut, oke, uang dana bapak tak ada, keluarga mau ngambil uang jasa harja. Saya minta waktu berunding lah 5 menit dulu sebentar. Sekarang- Saya ke Indomaret sebentar. Ya. Iya, iya, Bayar Pak. tagihan. sekarang kita tempuh Ya. satu Sini Pak. Nah, ya kan? Hmm. Tempuh satu dulu. Kan kayak dibilang Bapak tadi. Kalau saya pas orang ini kebutuhan jasa harja nanti polisi harus hadir, saya pun akan melonggarkan waktu untuk hadir. Kan gitu. Kalau- iya, Pak. Ini kami terima seperti itu kan gitu. Alhamdulillah kalau Bapak bisa sediakan waktunya gitu. Iya. Cuma dampaknya Pak yang saya sampaikan nih. Dampaknya laporan itu tadi. Ya harus siap. Kita mau mengambil uang dari jasa harja gitu. Pokoknya saya udah siap ke belakangnya, saya kalau begitu- udah pasrah. Pengakuan Bapak Ah, lain itu cerita. aja. Sekarang kita bagaimana itu aja lagi kan. Kalau Nah. kemampuan saya, Maaf ya Pak ya. Ah, Sebenarnya iya. kami tuh tidak mau ya seperti itu. Ah. Tetapi andaikan karena kami sudah mencari Mudah-mudahan- jalur jasa mudah-mudahan harja, yang andaikan anak Bapak ini ditahan bagaimana? Ini saya itu yang terserah. terburuk ini, Pak. Saya udah serahkan sama Yang Maha Kuasa aja lagi. Oh iya, sudah. Bukan sama siapa-siapa saya serahkan. Ya. Nah ada saya tempat mengadu cuman yang saya sembah. Nah ada lagi yang lain. Ya gitu aja lah. Itu udah bulan kan gitu keinginan Bapak tuh, kemampuan Bapak tuh udah. Kalau kita baca ini baca itu semua Nggak nggak ada selesai. jalan. Gini aja, seperti itu Saya tadi pun aja. membantu dengan ikhlas semampu saya. Nggak bisa dipaksakan mungkin. Nah, kan gitu. Jam berapa Pak? Tanggal 12 ya, Pak.